Ya, jadi ke depan mudah-mudahan tumbuh ekonomi kreatif Kota Bontang, karena ini adalah program pilar utama pemerintah kota sekarang. Ya, teruju pada UMKM, dan alhamdulillah kami baru masuk ke dinas ini hari Senin lalu, berarti ini Senin yang keduanya. Baru 1 minggu kami berada di dinas koperasi, usaha menengah dan perdagangan, usaha kecil dan perdagangan. Nah, ini baru 1 minggu. Oleh karena itu kami akan mempelajari suatu kegiatan-kegiatan perekonomian yang lebih potensial lagi, sehingga ibu dilatih di sini bukan hanya datang duduk mendengarin aja, tapi outputnya, hasilnya itu tidak ada. Hasilnya hanya keluar masuk di rumah, masak lagi. Nggak ada suatu ekonomi yang kreatif lagi. Yang harapan kami setelah pelatihan ini ada suatu kreativitas untuk menumbuhkan ekonomi mikro di Kota Bontang. Yang perlu kami sampaikan, Bu Wakil, bahwa pelatihan ini bersumber dari dana DAK non fisik. Mudah-mudahan biasanya DAK itu tanpa mengusulkan, itu ada muncul sendiri. Pengalaman kami di dinas-dinas perikanan dulu, karena pertama kami di perikanan kurang lebih 33 tahun. Ya, di perhubungan kemarin kami hanya 2 tahun lebih sedikit, dan ini dikembalikan ketemu sama ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan bahwa DAK yang dari pemerintah pusat ini, sumber dana dari DAK itu selalu tidak terputus dalam setiap tahunnya. Dan semoga bukan hanya pelatihan untuk ya pelatihan, tapi kontribusi setelah pelatihan itu kurang. Saya nanti mau bicara karena saya belum tahu juknisnya secara persis. Kegiatan nanti yang 400 juta itu kegiatannya bilangnya tetap untuk pelatihan. Kami minta pelatihannya supaya pelatihan yang produktif. Kalau ibu-ibu tak ada pelatihan begini terus pasti bosen, ya Bu. Ini rupanya ada perwakilan dari koperasi apa? Anissa. Anissa itu koperasinya Muslimat. Saya pikirannya Aisyah. Muslimat. Ya, Muslimat NU. Bilang Pak Yusuf lapor ke saya, pesertanya kok banyak betul Muslimat itu. Koperasi Anissa-nya. Tapi rupanya dibagi per kecamatan. Oleh karena itu, insya Allah dalam pelatihan ini akan diberi narasumber yang mempunyai kompetensi tentang perekonomian. Ya, tanya aja, Pak, saya kalau terus kalau Bu ada lulusan nanti tanyakan aja, sudah biar bukan materi, tanyakan aja apa keluhan-keluhan ibu-ibu kalau berusaha mikro itu, tanyakan saja. Karena usaha mikro ternyata sekarang klasifikasinya modalnya, asetnya sampai 1 miliar. Nah, duit 1 miliar jenisnya kayak apa, bingung ya Bu. Tapi modalnya itu mikro ternyata. Kalau dulu kan kalau mikro 300 kan 200 ya. Nah, 30 ya. Nah, sekarang 1 miliar. Jenisnya kayak apa? Taunya nolnya ada 9. Pembukaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan manajemen usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bontang yang dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 25 November, yaitu ada 2 kelas ya, 2 angkatan ya. Tentunya saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bontang mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dari UPTD Pelatihan Provinsi Kaltim yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya dalam peningkatan kapasitas bagi SDM usaha mikro dan kecil di Kota Bontang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melihat dari materi pelatihan ini maka sangatlah penting untuk dapat diikuti dan dipahami, karena kegiatan ini merupakan salah satu pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan manajemen usaha bagi kapasitas UMKM yang ada di Kota Bontang. Saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah yang memang tertuang dalam
misi pembangunan Kota Bontang, yaitu yang kedua, Kota Bontang yang berkelanjutan, yang layak huni, estites, cerdas, dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi sosial, budaya, dan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup, di mana di dalamnya terdapat komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan SDM masyarakat Kota Bontang, termasuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Haji Kamilan, di mana saya melihat ibu-ibu yang ada di sini, saya jadi ikut semangat juga, Bu. Karena memang salah satu visi misi dan program kami berdua dengan Pak Wali Kota, Pak Basriasa, tentunya bagaimana peningkatan UMKM yang ada di Kota Bontang ini, yaitu karena memang tujuan kita adalah salah satu program prioritas Bontang ini untuk bisa menjadi kota destinasi wisata, UMKM, dan ramah investasi. Itu adalah salah satu. Alhamdulillah dalam bulan ini ya, hampir dalam bulan ini banyak kegiatan yang kami laksanakan, khususnya di Pindakop. Saya juga baru pulang dari Jogja beberapa hari yang lalu, itu memberikan adanya mendampingi pelatihan membatik, baik itu yang kita laksanakan di Jogja maupun di Kota Bontang. Dan juga kita ada juga memberikan pelatihan pembuatan sepatu, ada juga memberikan pelatihan kepada anak-anak remaja kita, yaitu barista, cara membuat kopi, dan desain-desain. Tentunya di Kota Bontang ini banyaknya UMKM kita yang ada, bagaimana kedepannya UMKM ini bisa perekonomian kita juga nih harus menggeliat di Kota Bontang. Kita memang menyadari dalam kondisi pandemi saat ini perekonomian kita ya kalau dikatakan sangat menurun sekali. Tentunya memang karena kondisi. Alhamdulillah juga saat ini kita mulai perekonomian kita mulai menggeliat kembali karena pandemi sudah mulai hilang. Tapi kita sebagai masyarakat Bontang tetap menjaga protokol kesehatan kita, tetap menggunakan masker, karena memang kita dari level 4 ke level 3 dan turun ke level 21 ya. Tapi kemarin itu ada lagi yang terkonfirmasi COVID sebanyak 5 orang. Nah, kita khawatir dari 5 orang ini bisa menyebarkan lagi, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi hal ini. Mudah-mudahan ini sudah selesai lah, karena sudah cukup kita hampir 2 tahun menderita seperti ini, banyak yang korban akibat COVID. Ya, tentunya salah satunya saya sendiri kehilangan almarhum Bapak Adi Dharma akibat ya COVID. Nah, oleh karena itu harapan saya kepada ibu-ibu sekalian dalam kondisi yang seperti ini, walaupun kita menganggap pada saat ini kita dalam keadaan dikatakan zero ya Bontang ini, tapi ternyata masih ada lagi yang terkonfirmasi. Tadi harapan saya sudah tidak ada lagi, setiap hari saya anggap itu sudah 0. Ternyata dalam 2 hari ini, kemarinnya ada 3 dan hari sebelumnya ada 3 dan kemarin ada 5. Mudah-mudahan hari ini sudah tidak ada lagi. Ini yang kita cukup khawatirkan juga, dan juga memang sekalian juga saya sampaikan dengan ibu-ibu yang ada di sini. Kebetulan kalau memang ada yang belum mendapatkan vaksin, untuk segera mendapatkan vaksin ya Bu ya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan manajemen usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bontang saya nyatakan resmi dibuka.